Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Jangan lupa subscribe, share, and like ya, agar Miss Gia semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik di tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua, dan pembelajaran ketiga. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, benda dari kayu. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, benda dari kertas. Yang keempat, satuan panjang pada alat ukur. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang benda-benda dari kayu. Teman-teman, kalian pasti punya pensil kan? Nah, coba kalian tebak, kira-kira pensil kalian itu terbuat dari apa ya? Nah, salah satu bahan untuk membuat pensil adalah kayu. Ternyata selain pensil, masih banyak lagi benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Contohnya ada meja, kursi, dan lemari. Selain itu, ternyata kayu juga bisa digunakan untuk membuat kerajinan loh teman-teman. Contohnya ada figura, patung, topeng, dan juga mainan. Teman-teman, kita cari tahu yuk berbagai macam hal tentang kayu. Kalian tahu tidak? Ternyata kayu adalah salah satu jenis batang pohon. Kayu diolah menjadi berbagai macam benda. Pengolahan kayu melalui proses yang berbeda-beda. Teman-teman, kalian tahu tidak bagaimana sih cara mendapatkan kayu? Untuk mendapatkan kayu, kita harus menebang pohon. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondong atau kita sebut log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman dilakukan dengan angkutan khusus loh teman-teman. Contohnya yaitu jika di darat menggunakan truk, dan jika melalui sungai atau melalui air maka menggunakan kapal. Di pusat penggergajian, log atau kayu gelondong dipotong-potong sesuai dengan keperluan. Agar tidak berjamur atau dimakan serangga, kayu perlu dikeringkan. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu agar kering. Nah, setelah kering, kayu siap diolah sesuai keperluan. Teman-teman, kalian tahu tidak kenapa ya kayu dipilih menjadi bahan dasar untuk membuat benda? Kenapa ya? Hal itu karena kayu memiliki banyak keunggulan. Keunggulannya yaitu kayu mudah dibentuk. Benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun loh teman-teman. Wah, kuat sekali ya. Tetapi di samping keunggulan tersebut, ternyata kayu juga memiliki beberapa kelemahan loh teman-teman. Apa ya kelemahannya? Kelemahan dari kayu yaitu kayu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Selain itu, ada beberapa jenis kayu yang mudah dimakan rayap dan serangga lainnya. Teman-teman, kita membaca teks yuk yang ada di halaman 16. Mengenal fungsi hutan. Ana dan teman-temannya tinggal di desa. Di dekat desa mereka terdapat sebuah hutan. Ada banyak jenis pohon di dalam hutan tersebut. Salah satu fungsi hutan adalah menyerap air hujan. Hutan dapat menyimpan air dalam jumlah banyak. Jika hutan gundul, aliran air menjadi terganggu. Hal itu menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadilah banjir yang menggenangi pemukiman penduduk. Kebutuhan benda yang terbuat dari kayu terus meningkat. Akibatnya kebutuhan bahan kayu juga terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan itu disebut penebangan liar.
Jika terus-menerus ditebangi, maka lama-kelamaan jumlah pohon di hutan makin sedikit. Bagaimana ya cara mengatasi masalah tersebut? Ada beberapa cara mengatasi penebangan liar. Yang pertama, mendirikan kawasan lindung. Untuk melindungi hutan dari penebangan liar, perlu dibuat suatu lokasi khusus, di mana terdapat patroli penjaga hutan untuk mencegah masuknya penebangan liar dan aktivitas perusakan hutan. Lokasi perlindungan ini dapat berupa cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Contohnya, ada Taman Nasional Waikambas di Lampung. Cara yang kedua, melakukan penindakan pada para penebang hutan. Penebangan hutan secara liar akan terus berlangsung bila tidak ada tindakan tegas, meskipun sudah dilarang. Karena itu, penebang hutan harus dilawan. Misalnya dengan cara menghukum penjara dan denda kepada para pelaku penebang hutan ini, supaya mereka jera dan tidak melakukan penebangan liar lagi. Cara yang ketiga, memberi pendidikan terhadap masyarakat tentang perlindungan hutan. Sekarang ini, warga banyak yang beralih menjadi penebang hutan karena desakan ekonomi, serta karena tidak paham tentang pentingnya perlindungan hutan. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi kepada warga tentang larangan dan dampak negatif penebangan liar. Dampak negatif yang terjadi karena penebangan liar itu contohnya seperti erosi atau pengikisan tanah, longsor, banjir, dan punahnya spesies langka yang ada di hutan. Karena mereka kehilangan tempat tinggal mereka di hutan karena ulah manusia yang menebang pohon secara liar. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang musyawarah. Teman-teman, kalian tahu tidak sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan musyawarah? Apa ya? Yuk kita cari tahu. Musyawarah adalah pembahasan bersama yang bertujuan untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Musyawarah disebut juga dengan tukar pikiran atau perundingan dengan tujuan untuk mencapai persetujuan. Teman-teman, kalian tahu tidak apa sih pentingnya musyawarah? Apa ya? Pentingnya musyawarah. Yang pertama, musyawarah dapat dijadikan sebagai alat untuk mempertemukan pendapat yang berbeda sehingga dapat diperoleh pendapat yang terbaik. Pentingnya musyawarah yang kedua, dengan musyawarah pemecahan masalah menjadi ringan karena melibatkan pendapat-pendapat dari banyak orang untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang benda dari kertas. Teman-teman, kalian tentu sudah tahu ya kertas itu apa? Banyak benda-benda di sekitar kita yang dibuat dari bahan kertas. Berikut adalah contoh benda-benda yang terbuat dari kertas. Ada buku, tisu, kardus, koran, dan majalah. Bahkan uang juga ada yang dibuat dari bahan kertas loh teman-teman. Teman-teman, kalian tahu tidak sebenarnya kertas itu dibuat dari bahan apa ya? Pada umumnya, kertas dibuat dari bahan kayu. Kertas dibuat di pabrik melalui beberapa tahapan. Mula-mula, batang kayu dibersihkan kulitnya, kemudian dipotong-potong hingga berukuran kecil sebesar korek api. Selanjutnya, potongan kayu dipanaskan hingga lunak seperti bubur. Bubur ini disebut dengan bubur kertas atau pulp. Bubur kertas yang sudah jadi kemudian dicampur dengan air. Proses berikutnya, bubur kertas dibentangkan dalam sebuah mesin. Kemudian diayak dan diperas hingga kandungan airnya habis. Bubur kertas yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Serat selulosa tersebut kemudian digiling hingga pipih menghasilkan lembaran kertas. Sebuah mesin penggulung mengumpulkan kertas yang terbentuk menjadi gulungan kertas raksasa.
Gulungan kertas ini kemudian dipotong menjadi lembaran kecil sesuai ukuran yang dikehendaki. Itulah beberapa tahap dalam membuat sebuah kertas. Teman-teman, kalian tahu tidak bagaimana sih sifat kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, tulisan di kertas dapat dibaca dengan baik. Coba kalau kalian menulis di atas kaca, kira-kira apakah kaca dapat menyerap tinta pulpen dengan baik? Apakah hasil tulisan kalian di atas kaca seperti di kertas? Tentu tidak ya teman-teman, karena kaca itu tidak bisa menyerap air. Maka dari itu tinta pulpen juga tidak akan terserap dengan baik. Teman-teman, mari kita menambah wawasan kita. Hemat kertas, selamatkan hutan. Ada beberapa fakta tentang kertas. Teman-teman, kalian tahu tidak? Ternyata 1 ton kertas setara dengan 17 batang pohon dan 3 kubik lahan penampungan kertas. 1 ton kertas daur ulang dapat menghemat energi kurang lebih 60% dan 50% air yang terbuang pada saat pengolahan kertas baru. Dengan menggunakan 200 ton kertas daur ulang per tahun, kita dapat menghemat 3.700 pohon loh teman-teman. 1 orang rata-rata menghasilkan kira-kira 1 kilogram sampah setiap harinya dan terus bertambah. Teman-teman, ternyata membakar sampah tidak menyelesaikan masalah karena menimbulkan polusi yang lain, apalagi kalau di dalamnya terdapat limbah B3. Apa sih B3 itu? B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Teman-teman, kita coba pahami arti kata baru yuk. Yang pertama ada kata selulosa. Apa sih yang dimaksud dengan selulosa? Selulosa adalah zat penyusun tanaman yang jumlahnya banyak dan sebagai material struktur dinding sel semua tanaman. Bentuk selulosa itu seperti serat-serat atau serabut. Kata yang kedua yaitu serat. Apa sih yang dimaksud dengan serat? Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Kata yang ketiga yaitu ampas. Apa sih yang dimaksud dengan ampas? Ampas adalah sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Yang keempat yaitu kata pulp. Apa sih yang dimaksud dengan pulp? Pulp adalah bubur kertas. Baiklah, kali ini kita akan mengidentifikasi satuan panjang. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang mengukur panjang suatu benda. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mengenal macam-macam alat ukur panjang. Teman-teman, apakah semua panjang atau tinggi benda itu dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tentu tidak ya teman-teman, kita bisa menggunakan alat ukur sesuai dengan benda yang akan kita ukur. Di sini ada beberapa contoh alat ukur panjang. Yang pertama yaitu meteran roll. Meteran roll biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Meteran roll dapat mengukur panjang dan lebar tanah hingga 50 meter. Alat ukur yang kedua yaitu meteran saku. Meteran saku biasanya digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan. Fungsinya untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran saku dapat mengukur panjang benda hingga 10 meter. Selanjutnya yaitu meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan oleh penjahit atau penjual kain. Fungsinya untuk mengukur kain. Meteran pita dapat mengukur kain hingga 150 cm. Sekarang kita coba yuk menentukan alat ukur panjang yang tepat. Benda yang akan diukur yang pertama yaitu panjang lingkar dada. Kira-kira alat ukur apa ya yang digunakan? Betul sekali, alat ukur yang digunakan yaitu meteran pita. Benda yang kedua yaitu panjang papan tulis.
Kira-kira alat ukur apa ya yang digunakan? Ya, tepat sekali. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang papan tulis yaitu meteran saku. Yang ketiga, panjang halaman sekolah. Kira-kira alat ukur apa ya yang digunakan untuk mengukur panjang halaman sekolah? Betul sekali, alat ukur yang digunakan adalah meteran roll karena meteran roll panjangnya sampai 50 meter. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak yang saleh dan saleha sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.